Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa taba'a hudahu ila yaumil liqa'ih. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana ya Rabb ya Rabbal alamin, amma ba'du. Baik, ikhwatal iman, Bapak Ibu saudaraku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita di majelis di tempat yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya mujibas sa'idin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya Allah ya mujibas sa'idin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita hari ini kita sudah keluar dari bulan yang Allah Ta'ala muliakan, yaitu kita sudah keluar dari bulan Rajab. Hari ini kita sudah keluar dari bulan Rajab, dan kita memasuki pada bulan yang baru, yaitu bulan Sya'ban. Seperti kita ketahui bersama, bulan Rajab itu bulan haram. Bulan Rajab itu bulan haram. Apa bulan haram? Summiyat huruman li ziyadati hurmatiha. Bulan Rajab bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang Allah Ta'ala istimewakan dari bulan-bulan yang lain, karena di dalamnya Allah Ta'ala tambahkan kebaikan yang ada di dalam bulan haram itu. Salah satunya adalah bulan Rajab. Dan setelah bulan ini, setelah bulan Sya'ban ini, ada bulan yang mulia lagi. Sampai kemuliaan itu Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran langsung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya posisi kita pada hari ini, ikhwatal iman, posisi kita pada hari ini, posisi kita pada bulan ini adalah berada di bulan Sya'ban. Bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Artinya bulan yang diapit. Mungkin kalau kita sering mendengar namanya hari kejepit, kita sekarang di sini mengenal namanya bulan kejepit. Kenapa dikatakan bulan kejepit? Bahkan itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Baina Rajab wa Ramadan. Ada bulan yang di antara bulan Rajab dan bulan haram. Ada bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Rajab bulan mulia, Ramadan pun bulan mulia. Makanya bulan Sya'ban kita hari ini berada pada bulan kejepit. Kalau Bapak Ibu sekalian mendengar istilah hari kejepit, apa yang dipikirkan coba? Iya, libur, rebahan, gitu kan ya? Iya. Bukan hanya kita-kita saja, Pak. Pemerintah suka kok. Kemarin saja kita bertemu, berapa kali tuh Jumat kejepit terus itu. Kami yang punya lembaga pendidikan, saya sering komen. Ini kalau dikit-dikit libur, kapan pinternya gitu loh. Kita yang nggak sering libur aja nggak pinter-pinter gitu. Apalagi Kamis libur, Sabtu Ahad libur, Jumat kejepit. Makanya sering kita muncul cuti bersama. Maka kalau kita mendengar ada namanya hari kejepit, maka istilah yang maklum di otak kita ini apa sih? Pengennya rebahan, pengennya tidur, pengennya liburan.
Sama halnya bulan Sya'ban. Sya'ban itu berada di dua bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka ini yang kemudian dikomentari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa komentar Nabi? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ada bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Berarti bulan apa itu? Bulan Sya'ban. Apa komentar Nabi? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak manusia. Bulan ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Makanya itu kenapa bulan ini disebut sebagai bulan Sya'ban. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau sampai berkomentar dalam kitabnya itu. Yang disebut dengan bulan Sya'ban adalah litasya'ubihim fi talabil miyah awil gharati ba'da an yakhruja syahru Rajabil Haram. Oh, disebut bulan Sya'ban itu gara-gara apa sih? Banyak orang-orang terdahulu itu, mereka setelah keluar dari bulan Rajab, mereka itu sering untuk mencari air. Mainan air lah gitu ya. Awil gharati, atau mereka setelah keluar dari bulan Rajab itu, mereka itu main di gua-gua. Mereka nyari di gua-gua. Ingin ngapain sih? Ingin liburan sebenarnya. Kenapa? Dalam istilah kita itu sudah lelah dengan bulan Rajab yang terus-terus beramal. Kalau kita sering beramal kan ada rasa lelah kan gitu ya. Makanya itu bulan Sya'ban sampai dikomentari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa Anas bin Malik? Anaknya siapa? Oh, pikir kan? Anaknya siapa? Anaknya Malik. Sementara Malik tidak terkenal namanya. Yang terkenal malah ibunya. Siapa ibunya? Ummu Sulaim. Ibunya Ummu Sulaim. Anas bin Malik ini kan salah satu di antara khadimun Nabi. Anas bin Malik itu satu di antara khadimun Nabi. Apa khadimun Nabi? Pembantu Nabi. Namanya juga pembantu. Apa yang dilakukan oleh majikannya dari keluar kamar sampai masuk kamar kembali, maka pembantu itu tahu. Makanya banyak hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang keseharian Nabi, itu banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya namanya juga pembantu. Tapi ini pembantu bukan pembantu orang biasa ini. Pembantunya siapa? Pembantu Nabi. Oh, luar biasa ini. Pembantu Nabi. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik mengatakan apa? Li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun lis-shaimi fihi hatta yadkhulal jannah. Disebut bulan Sya'ban itu karena faktor apa sih? Karena di bulan itu banyak cabang-cabang kebaikan yang Allah Ta'ala siapkan itu bagi siapa? Lis-shaimi fihi, bagi orang-orang yang berpuasa hatta yadkhulal jannah, sampai kemudian Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surganya Allah. Makanya dari definisi Sya'ban itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hadisnya ini adalah hadis yang dhaif, tapi maknanya sahih, memberikan isyarat kepada kita, oh bahwasanya bulan Sya'ban itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya bernama Usamah bin Zaid. Yo, siapa Usamah bin Zaid? Anaknya Zaid, ya, maksudnya gampangnya gitu. Zaid siapa ini? Zaid siapa ini? Zaid di zaman Nabi banyak, yang terkenal ada dua. Ada Katibul Wahyi, penulis wahyu, siapa? Zaid bin Thabit. Ada Zaid, anak angkatnya Nabi, siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Setelah cerai dari Zainab binti Jahsy, kemudian menikah dengan Ummu Aiman, maka lahirnya Usamah bin Zaid yang 18 tahun sudah menjadi panglima perang. 18 tahun sudah jadi panglima perang. Bayangin aja, Pak, 18 tahun sudah jadi panglima ini. Dan yang langsung kemudian memberikan SK perang itu siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wow, ini kalau sudah Islam mendidik itu didikannya apa? 18 tahun sudah menjadi panglima. 22 tahun sudah menjadi sultan, kan gitu ya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid,
Usama bin Zaid sampai kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, lam araka tasum syahron minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Nabi, kami tidak pernah melihat engkau itu banyak berpuasa selama 1 bulan. Dari bulan-bulan yang lain, melainkan engkau berpuasa penuh pada bulan Sya'ban. Ini kesaksian siapa? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu melihat Nabi. Nabi itu kok kalau ketika masuk bulan Sya'ban kok banyak sekali berpuasa. Dan ini pun banyak disaksikan oleh para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Ummu Salamah. Sampai Ummu Salamah mengatakan, "Ma ra'aitun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam tasum syahraini mutatabi'aini illa fi Sya'ban wa Ramadan." Ummu Salamah salah satu di antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian bersaksi, aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa selama 2 bulan mutatabi'ain secara berurutan. Illa fi Sya'ban wa Ramadan. Kecuali dilakukan oleh Nabi pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Artinya di bulan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa. Makanya tadi Usama bin Zaid mengatakan, lam araka tasum syahron minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kami tidak pernah melihat engkau wahai Nabi banyak berpuasa daripada bulan-bulan yang lain, melainkan engkau lakukan pada bulan Sya'ban. Maka Nabi berkomentar, kenapa kok Nabi banyak berpuasa? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Nabi ingin ngasih teladan. Nabi ingin memberikan contoh. Bahwasanya memang bulan-bulan ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Orang sudah jor-joran beramal pada bulan apa? Sebelumnya? Bulan Rajab. Orang jahiliyah dulu tahu bulan Rajab seperti apa. Apalagi setelah turunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, turunnya Islam, semakin kencang untuk kaum muslimin ketika masuk bulan Rajab, mereka beramal penuh. Karena mungkin 1 bulan sudah capek, sudah lelah, maka dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Komentar Nabi apa? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu ternyata apa? Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menerima rapot-rapot kita yang dilaporkan oleh siapa? Oleh para malaikatnya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan ini adalah bulan ditaikkan amalan-amalan kita oleh para malaikatnya Allah kepada siapa? Rabbul alamin. Siapa Rabbul alamin? Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkomentar, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku itu sangat senang sekali ketika amalanku diangkat oleh malaikat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Ini Nabi ikhwah. Nabi yang sudah maksum saja sudah dijamin surga oleh Allah. Sampai fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang sekali ketika di bulan Sya'ban ini diangkat semua amalan-amalan kepada Rabbul Alamin, aku dalam keadaan berpuasa. Maka kita semuanya ikhwah, itu kan setiap tahunnya, setiap harinya, setiap pekannya ini kan kita mendapatkan rapot. Kalau kita sekolah rapotan berapa kali, Pak? Ya sudah, udah nggak sekolah atau nggak pernah ngambil rapot ini. Makanya kemarin udah gerakan apa? Bapak-bapak ambil rapot, kan diem semuanya. Sebenarnya sekolah seneng gitu. Kami punya sekolah enak. Kalau yang datang bapak-bapak, nggak banyak komentar. Pengennya apa? Cepet pulang gitu. Kan luar biasa itu pemerintah. Gerakan bapak-bapak ambil rapot. Jadi rapotan berapa kali, Pak? Rapotan anak-anak kita itu setahun 2 kali kan. Sementara kita itu sebagai seorang abid, kita sebagai seorang hamba itu dapat rapot berapa kali, Pak? Berapa kali? Dalam 1 tahun dapat rapot. Rapot kita itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Berapa kali? 3 kali. 3 kali kita dapat rapot, Pak. Yang pertama apa? Rapot harian. Jadi setiap hari ini para malaikat itu mereka lapor. Setelah kita semua beraktivitas, ditulis oleh para malaikat Allah, kemudian dilaporkan oleh Allah. Itu kan rapot kita ini.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Hurairah? Siapa Abu Hurairah? Ini nih kalau ngaji jiping ini. Kita jiping-jiping ini niru siapa, Pak? Ini niru siapa? Yang pernah kita bahas? Imam Bukhari. Yang Bukhari kalau ngaji nggak pernah nulis. Sama kita ini. Jadi Abu Hurairah tadi namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Apa kata Abu Hurairah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Jadi ada dua malaikat. Jadi malaikat itu kan nggak kerjanya 24 jam, Mbak. Malaikat itu nggak ada kerjanya yang 24 jam. Kerjanya berapa jam, Mbak? Hanya 12 jam. Ada yang shift siang, ada yang shift malam. Tapi ada orang hari ini kerja itu sampai lebih dari 12 jam. Ini kan melebihi malaikat sebenarnya. Luar biasa itu. Lemburan itu, Pak, sampai lebih dari 12 jam. Saya sering komentar nih, kita itu melebihi malaikat ini. Malaikat luar biasa. Malaikat saja itu, semulia-mulia malaikat itu. Nabi kan mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Jadi ada malaikat pagi, ada malaikat siang, ada malaikat malam. Yang mereka itu berganti-gantian untuk mengawasi kita. Kita itu diawasi oleh malaikat itu bergantian. Ada malaikat siang, ada malaikat malam. Wa yajtami'una fi salatil 'asr wa salatil fajr. Dan mereka itu akan bergantian shift ketika di waktu apa, Pak? Waktu asar dan waktu fajar. Makanya waktu asar dan waktu fajar ini hati-hati nih. Karena waktu fajar, waktu kita masih ngantuk-ngantuk. Waktu asar, waktu kita sudah lelah kerja, Pak. Karena waktu-waktu ini sering terlelehkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Nabi menjanjikan kita surga ini. Yang menjanjikan Nabi nih. Bagi siapa mereka, ikhwah? Man shallal bardaini. Barang siapa yang bisa menjaga sholat bardain. Apa sholat ad-bardain? Sholat fajar dan sholat asar. Ini hati-hati, Pak. Capek-capeknya, sengantuk-ngantuknya, ternyata ngantuk bukan hanya asar. Ini duhur sudah pada lelah gitu, ngantuk. Kajian-kajian pas hujan-hujan kayak gini, Pak. Wah, luar biasa ini. AC lagi. Ini Nabi mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menjaga sholat bardain. Sholat apa itu? Fajar dan sholat asar. Rasul janjikan dakhalal jannah, masuk surga itu. Sebenarnya masuk surga ya gampang-gampang aja sebenarnya. Tinggal bisa menjaga dua sholat ini aman sebenarnya. Ya, artinya mereka itu, para malaikatnya Allah itu, mereka bergantian, ganti shift di waktu asar dan di waktu fajar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Ketika ada malaikat malam kemudian naik ke atas langit, kemudian melaporkan kepada Allah akan rapot-rapot kita itu, maka apa? Allah tabaraka wa ta'ala tanya kepada para malaikatnya, wa huwa a'lamu bihim. Sebenarnya Allah itu kalau nggak nanya malaikat, tahu apa yang kita lakukan atau tidak, Pak? Tahu kok. Malaikat itu, Allah itu tidak usah nanya malaikat pun tahu sebenarnya apa yang kita lakukan. Allah tahu. Allahu sami'ul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Allah tahu kok. Tapi di sini nih, wa huwa a'lamu bihim, kata Nabi. Ternyata Allah masih nanya kepada malaikat. Apa pertanyaan Allah kepada malaikat? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian itu meninggalkan hambaku? Jadi ketika naik ke langit itu malaikat malam tadi yang lapor ke langit tadi, ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian itu meninggalkan hambaku? Maka malaikat mengatakan apa kepada Allah? Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka ya Allah dalam keadaan salat,
dan kami datang kepada mereka, mereka dalam keadaan sholat. Itu luar biasa, Pak. Catatan amalnya luar biasa baik ini. Allah senyum-senyum ini. Artinya kita mendapatkan rapot setiap harinya, yaitu di waktu apa, Pak? Asar dan di waktu fajar. Itu namanya rapot apa, Pak? Rapot harian. Ada rapot pekanan. Kapan rapot pekanan itu, Pak? Setiap hari Senin dan hari Kamis. Senin Kamis, Pak. Makanya ada sunnah untuk puasa Senin Kamis. Karena Senin Kamis inilah adalah waktu di mana para malaikat merekap seluruh amalan kita, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tu'radul a'mal yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Diangkatnya amalan-amalan kita itu kepada Allah oleh para malaikatnya itu di hari Senin dan hari Kamis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Seluruh hamba-hambaku, kata Allah, di setiap hari Senin dan hari Kamis itu diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Seluruh dari kita ikhwah, semuanya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Illa, kecuali siapa? Rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali ada orang yang tidak diampunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diampunkan di sini maksudnya ditangguhkan untuk tidak diampunkan dulu. Kenapa? Kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Karena antara dirinya dengan saudaranya punya apa, Pak? Syahna. Apa syahna? Punya permusuhan. Makanya kalau Bapak dan Ibu sekalian nggak usah nunggu Lebaran, Pak. Jadi kalau pengen maaf-maafan nggak usah nunggu Lebaran. Kalau dilihat dari hadis ini berarti setiap Senin dan hari Kamis kita harus minta maaf, Pak. Kenapa? Orang-orang yang kemudian masih punya permusuhan, maka sampai Allah terakhir itu, Nabi mengatakan apa yang terakhir? Unzuru hadaini hatta yastaliha, unzuru hadaini hatta yastaliha, unzuru hadaini hatta yastaliha. 3 kali Nabi mengatakan, tunggu dulu. Tangguhkan untuk tidak diampunkan dulu hatta yastaliha, sampai mereka berdamai. Artinya semua amalan kita itu semuanya diangkat oleh Allah di setiap pekannya, setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan rapot yang ketiga yaitu di waktu bulan Sya'ban. Dan Sya'ban ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Semua amalan-amalan kita diangkat kepada Allahu Rabbul Alamin. Artinya semua kita ikhwatul iman, kita mempunyai rapot harian kita punya, rapot pekanan kita punya, dan rapot tahunan kita punya. Maka ketika kita masuk bulan Sya'ban, maka disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berpuasa. Maksimalkan puasa, Pak. Maka itu Aisyah radhiyallahu taala anhu sampai kemudian bersaksi, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa, melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pada bulan Sya'ban. Kayak kita iman, perbanyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ayat tafaddal masykura ma'jura. Ya. Yang pertama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid anaknya siapa tadi? Zaid bin Harithah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup itu, Nabi pernah berwasiat kepada sahabat-sahabat yang lain agar Usamah bin Zaid itu dijadikan sebagai panglima perang. Tapi perang itu belum terjadi. Tapi Nabi keburu meninggal. Maka ketika Nabi sudah meninggal, maka Abu Bakar masih ingat ada wasiat Nabi.
ketika nanti terjadi perang ini, maka yang diangkat panglima siapa itu? Usama bin Zaid. Yang protes siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Kenapa coba? Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu menolak, dalam tanda petik, menolak kalimatnya Abu Bakar ketika Abu Bakar mengatakan kembali ada wasiat Nabi agar mengangkat Usama bin Zaid sebagai panglima. Karena dari segi apa, Pak? Usia. Usia yang masih muda, Pak. Nah ini kan masih banyak kibarus sahabah. Ada Abu Bakar masih hidup, Umar bin Khattab masih hidup, Utsman bin Affan masih hidup. Tapi malah yang jadi panglima siapa? Usama bin Zaid. Tapi karena ini wasiat Nabi, maka Abu Bakar apa? Tetap mengangkat siapa? Usama bin Zaid menjadi panglima perang. Menang atau kalah, Pak? Menang. Gitu. Meskipun secara usia itu sangat-sangat muda, tapi ini wasiat Nabi. Yang berkata siapa? Nabi. Yang berkomentar? Nabi. Artinya Nabi sudah tahu kapasitas Usama bin Zaid. Dari kita memberikan isyarat kepada kita, oh ternyata di usia manapun itu, ketika sudah Islam menyentuh, maka semuanya akan menjadi besar. Maka dari 4 khalifah saja kita melihat. Khalifah siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan Utsman itu, ini mewakili sahabat-sahabat yang usianya 40 tahun ke atas. Karena usianya sangat tua kan? Sementara Umar bin Khattab itu mewakili sahabat yang usianya berapa? 20-30 tahun. Dan Ali itu khalifah yang mewakili siapa? Anak-anak. Semuanya jadi orang besar semuanya enggak, Pak? Jadi orang besar. Jadi orang besar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang usianya sudah senior ternyata jadi orang besar. Umar bin Khattab yang usianya masih muda sekitar 20-30 jadi orang besar. Dan Ali bin Abi Thalib yang mewakili usia 10-20 tahun jadi orang besar. Artinya Nabi tahu kapasitas Usama bin Zaid kemudian diangkat menjadi seorang panglima perang. Yang pertama. Yang kedua kaitan apa tadi? Para malaikat Allah. Di antara kita semuanya itu ada yang menjadi raqib dan atid. Ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada raqib dan atid. Tapi kan ada malaikat-malaikat yang mereka itu senantiasa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan-amalan kita selain raqib dan atid. Yaitu malaikat siapa tadi? Malaikat siang dan malaikat petang untuk mereka. Seperti apa kemudian SOP-nya? Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada di dalam hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang nanti merinci bagaimana SOP para malaikatnya Allah. Kalau tidak sampai dirinci berarti asumsinya apa? Sesuatu itu berarti dalilnya adalah dalil umum. Maka cukup kita beriman saja mengetahui bahwasanya ada di antara kita semuanya ini malaikat-malaikat yang senantiasa merekap kegiatan kita, amalan kita di setiap pagi dan setiap petang yang kemudian dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan kepada kita semuanya pada hari kiamat, kan gitu. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau kemudian tadi dulu rapot ya. Rapot di bulan Sya'ban itu, kalau kita lihat di kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, rapotnya itu lebih luas. Karena cakupannya adalah 1 tahun. Lebih luas. Sementara rapot makanan dan rapot harian itu, rapotannya adalah rapotan yang lebih rinci karena kegiatan harian. Nah, ketika masuk bulan Sya'ban, apa tadi tanyaannya? Nah, kapan waktunya itu? Kapan waktunya? Itu tidak sependek kami membaca tidak sampai kemudian kapan itu terjadinya
kapan pasnya kita mendapatkan rapot dari malaikat yang kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hadis sahih yang kemudian disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Apa kata Allah Subhanahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yattali'u. Benar-benar Allah itu muncul. Ini sudah Nabi pakai inna. Setelah inna adalah dua-duanya itu adalah huruf taukid. Kalau kita melihat di dalam satu perkataan ataupun dalam satu ayat terkumpul dua huruf taukid, maka memberikan isyarat kepada kita bahwasanya benar-benar Allah itu muncul. Munculnya seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi Nabi mengatakan dalam sahihnya, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfin Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar muncul yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Tapi apa kata Nabi? Wa yaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa hamba-hambanya. Mungkin bisa jadi dengan hadis ini mengisyaratkan kepada kita, oh mungkin bisa jadi rapot itu diberikan kepada Allah oleh para malaikatnya pada malam nisfu Sya'ban. Tapi secara diperinci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setahu kami tidak kemudian merinci kapan itu terjadinya pelaporan itu. Hanya tadi Nabi mengatakan bahwa syahrun turfau fihil a'mal ila rabbil alamin. Oh terjadinya pada bulan Sya'ban, tidak merinci kapan-kapannya itu. Bisa jadi di hari Senin dan Kamis sesuai dengan hadis Senin dan Kamis, atau bisa terjadi tadi pada waktu asar dan waktu fajar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ ya. Artinya terjadinya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa huwa syahrun turfau fihil a'mal ila rabbil alamin. Hanya Nabi mengatakan terjadinya pada bulan Sya'ban. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah? Jazakumullahu khairan. Kita ketemu lagi insyaallah nanti di pertemuan berikutnya biiznillah taala. Sebelumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi kebiasaan para ulama-ulama salaf terdahulu. Apa? Ketika masuk bulan Sya'ban, maka Nabi mengatakan apa? Wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka kita berharap semoga kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Sya'ban ini Allah taala berkahi, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah karuniakan kita bisa masuk pada bulan Ramadan. Barakallahu lakum wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, nakhatim bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.